Udah kelihatan. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebetulnya kontrak kerugian. Tapi kontrak kerugiannya tersebut itu terkait dengan rugi pada saat itu saja. Tidak keseluruhannya itu rugi. Nah, ya aku mohon maaf belum sempat bikin video penjelasannya. Jadi aku rapel saja di malam ini untuk jelasin kontrak kerugian yang benar-benar merugikan. Nah, konsep utamanya adalah untuk kerugian yang memang benar-benar terjadi, itu dia harus bisa mengestimasi berapa besar biaya pada saat kontrak tersebut akan berakhir ya. Jadi dilihat kontrak tersebut akan berakhir, estimasinya berapa biayanya. Baru kita bisa menghitung kira-kira kerugiannya itu berapa. Nah, perlakuan akuntansinya untuk ruginya itu harus diakumulasikan semuanya di tahun kedua. Biar nggak bingung, kita latihan soal berikut ya. Jadi di sini si Torville Construction itu membangun gedung untuk Gambel. Nah, nilai kontraknya adalah 1,9 juta. Terus pada tanggal 1 Juli si Torville itu mengestimasikan bahwa ini bakal selesai kira-kira 2 atau 3 tahunan lah, istilahnya gitu. Nah, ternyata pada 31 Desember 2024 bangunannya tuh udah secara substansinya sudah selesai. Tinggal mungkin finishing aja gitu. Nah, berikut merupakan data-data terkait dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan kontrak sama akumulasi billingnya. Nah, kemarin kita belajar kan ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah sebetulnya pertama menentukan berapa persentasenya dulu. Nah, persentase itu kan dicari dengan cara biaya yang terjadi saat ini, ya, biaya yang terjadi saat ini atau untuk tahun ini dibagi dengan total biaya. Ya, itu ya konsep utamanya. Jadi gini kan, kita buat dulu biaya. Nah, tapi di sini kan keterangannya kontrak cost incurred to date, berarti kan biaya sampai dengan tahun. Nah, ketika menentukan persentase, kemarin kalau masih ingat, itu kan pakai yang namanya biaya sampai dengan tahun. Berarti kalau di tulisan soalnya biaya untuk tahun, berarti harus diakumulasikan dulu, gitu, sampai di tahun terakhir. Nah, di sini ditulis dulu ya, biaya sampai dengan tahun. Ini 2022, 2023, 2024. Oke, salah. Nah, ya sampai dengan tahun ada 300.000, kemudian 1.200.000 sama 2 juta. Terus tambah dulu ya estimasi biaya untuk menyelesaikan. Ini 1.200.000, ini 800.000, sini 0. Berarti untuk total biayanya adalah tahun 2022 1.500.000, 2023 2 juta, dan 2024 2.100.000. Nah, sebetulnya kita sudah bisa tahu ternyata total biaya di tahun terakhir itu adalah 2.100.000. Nih, 2.100.000 di tahun terakhir. Berarti secara nggak langsung kalau nilai kontrak kita adalah 1.900.000, sedangkan total biaya yang terjadi adalah 2.100.000. Berarti kita sedang rugi di situ. Nah, ini ada rugi sebesar 200.000. Nah, pokoknya kesimpulannya di sini, rugi ini harus bisa
di total. Jadi dari 2022 tambah 2023 tambah 2024 terjadi rugi sebesar 200.000 kalau di total. Nah, coba kita buktikan ya. Ini kita cari dulu persentasenya. Dan ini dibagi dengan total biayanya. Nah, persentasenya ketahuan nih. Untuk tahun 2022 20% dan 2023 60%. Nah, sekarang kita harus menentukan ya, seperti kemarin kita kan menentukan pendapatannya kan. Pendapatan. Nah, pendapatannya untuk tahun 2022 itu adalah 20% dari 1.500.000. Nilai kontraknya adalah 1.900.000. Ini dikali, ini tak copy paste aja. Nah, tapi ingat ya, pendapatan ini kan sifatnya dia yang sifatnya ini akumulasi ya. Jadi sifatnya akumulasi karena pendapatannya ini kan dasarnya dari persentase ini kan. Dan persentasenya ini adalah kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti untuk mencari laba kotor, kita pertama harus mengurangi dengan pendapatan di tahun lalu. Kayak kemarin caranya. Ini berarti dikurangi dengan tahun sebelumnya nih. Nah, ini juga dikurangi dengan tahun sebelumnya. Nah, nih ada pendapatan yang murni ya, pendapatan untuk tahun. Nah, ini pendapatan untuk tahunnya adalah sekian. Nah, terus tinggal kita kurangi kan sama biaya sampai dengan tahun. Kok biaya sampai dengan tahun? Biaya untuk tahun. Ya, untuk tahun. Kenapa kok nggak pakai biaya sampai dengan tahun? Ya karena yang ini sudah sifatnya adalah akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita kan tujuannya untuk cari yang namanya laba kotor untuk tahun tersebut saja. Berarti harus dicari singlenya itu berapa. Nah, berarti untuk yang 2022 adalah 300.000. Untuk 2023 adalah 1.200.000 dikurangi biaya tahun sebelumnya. Dan di 2024 adalah 2.100.000 dikurangi dengan biaya sebelumnya ini. Ini berarti ambilnya harusnya dari atas. Ini. Nah, di sini kelihatan kan sebetulnya di 2022 kita ini terjadi labanya 80. Sedangkan untuk 2023 dan 2024 seperti yang aku bilang, mungkin karena terjadi fluktuasi harga untuk biayanya, sehingga di sini biayanya meningkat ya, Nah, dari 2 juta ke 2.100.000 itu kan terjadi peningkatan kan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat total laba kotornya di sini mengalami kerugian sebesar 200.000 sesuai dengan perhitungan kita. Nah, sekarang bagaimana perlakuan akuntansinya kalau gitu? Nah, ini yang aku bahas jurnalnya terkait dengan pengakuan pendapatannya saja ya. Untuk yang kayak billing, kemudian construction in process itu jurnalnya sama plek-ketiplek dengan di sebelum-sebelumnya. Nah, di sini perlakuannya itu terkait untuk revenue-nya gimana atau pendapatannya diakuinya gimana. Nah, caranya adalah untuk 2018 kita itu kan masih terjadi laba. Nah, berarti jurnalnya kan
adalah construction expense. Construction expense itu sebesar 300.000. Kemudian construction in process yaitu sebesar laba kotornya ini. Nah, kemarin construction in process itu buat nyatet laba kotor atau buat nyatet rugi kotor. Itu ya. Kalau di pas jurnal pendapatannya. Baru kreditnya adalah revenue from long term contract. Sebesar 380. Ini bentar. Nah, 2018 seperti ini jurnalnya. Nah, kok 2018? 2022, sorry. 2022 jurnalnya seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah karena di 2023 dan 2024 ini terjadi rugi berturut-turut, itu perlakuan akuntansinya gimana? Nah, aku flashback yang aku bilang di awal. Jadi kita itu harus mengakumulasikan berapa kerugian yang akan dijadikan ya, akan ditanggung seperti itu. Nah, tadi itu kan kerugiannya adalah 200.000. Caranya sekarang kita adalah bagaimana di 2024 ini bisa kita akumulasikan di 2023. Nah, untuk memenuhi 200.000 ya, untuk memenuhi 200.000 berarti yang di tahun 2024 ini kan harusnya kosong gitu kan ya untuk bebannya. Untuk laba kotornya maksudnya. Harusnya kosong di sini. Nah, berarti di sini dia itu harusnya ditambah dengan 140.000 lagi. Sorry. Bentar. Kan harusnya sebesar 760. Untuk yang 2023, gimana caranya ini supaya bisa jadi rugi 200.000? Berarti kan harus ditambah dengan 140.000 lagi kan. Nah, pokoknya caranya gini. Yang dari 2024 ini, kerugiannya ini harus dimasukkan jadi beban di tahun 2023. Itu. Nah, untuk 2023 kita itu membuat jurnalnya adalah sebagai berikut. Construction expense-nya adalah 1.040.000. Kemudian construction in process langsung diakumulasikan ruginya. Jadi rugi yang tahun saat ini 2023 dan rugi di masa depan harus dijadikan satu di tahun sekarang. Baru revenue from long term contract with customer-nya besar pendapatannya ini. Nah, 2023 seperti ini jurnalnya. Baru di 2024 teman-teman mengakui adanya pendapatan sebesar yang ini, besar yang dipersentasekan ini. Jadi construction expense itu sebesar 760. Revenue from long term contract with customer. Nah, aku coba ulangi ya, aku ringkas. Nah, kalau misal terjadi kerugian ya, kerugian yang benar-benar merugikan, istilahnya kontraknya, kita itu perlu mengevaluasi dulu di akhir tahun. Kira-kira berapa besar kerugiannya? Nah, caranya adalah ini diselisihkan, yaitu nilai kontraknya dikurangi dengan total biaya pada akhir tahun. Nah, itu nanti akan ketemu ruginya, totalnya berapa untuk semua tahun. Baru setelah teman-teman tahu ruginya berapa, teman-teman seperti biasa tinggal mengerjakan
untuk mencari yang namanya persentase penyelesaiannya. Nah, persentase penyelesaiannya ini itu kan diperoleh dari biaya sampai dengan tahun dibagi dengan total biaya. Itu. Ini 2023 juga sama seperti itu dan 2024 seperti itu juga. Baru setelah teman-teman tahu persentasenya berapa, teman-teman kan bisa menentukan berapa progres pendapatannya. Nah, progres pendapatannya untuk 2022 itu kan tinggal dikalikan kan ya sama nilai kontraknya. Nah, tinggal dikalikan 2022 ketemu 380, yang 2023 itu ketemu 1,14 dan 2024 sudah sebesar nilai kontraknya, yaitu nilai 1.900.000 ini. Nah, sekarang setelah kita tahu pendapatannya berapa, teman-teman fokusnya adalah mencari yang namanya laba kotor. Nah, mencari laba kotor itu kan harusnya untuk tahun tersebut saja kan. Berarti baik pendapatan maupun bebannya itu adalah untuk tahun tersebut. Nah, masalahnya di sini adalah pendapatan ini dia itu sifatnya adalah akumulasi dari persentase ini. Berarti ya, untuk mencari pendapatan pada tahun tersebut saja, teman-teman harus mengurangi dengan pendapatan di tahun yang lalu. Begitu juga dengan biaya sampai dengan tahun ini. Yang namanya biaya sampai dengan tahun kan berarti biaya yang dikeluarkannya kan ya. Nah, berarti untuk mencari biaya untuk tahun, teman-teman harus mengurangi dengan biaya tahun sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk pendapatan untuk tahunnya setelah dikurangi dengan pendapatan tahun lalu adalah sebesar sekian. Baru teman-teman dikurangi dengan biaya untuk tahunnya, yaitu ya caranya kayak tadi ya. Kalau yang tahun 2022 karena nggak ada tahun sebelumnya berarti langsung sebesar 300.000. Nah, yang 2023 karena ini ada biaya di tahun sebelumnya berarti harus dikurangi dulu 1.200.000 dengan 300.000. Baru di 2024 sebetulnya biaya yang terjadi adalah 2.100.000 dikurangi dengan 1.200.000. Ya, itu harusnya tadi ketemu 900.000. Nah, treatmentnya ya, perlakuan akuntansinya adalah pada saat sebelum kontrak tersebut akan berakhir, ya, berarti di 2023, harusnya perusahaan atau entitas mampu menentukan biaya yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Ya, harus ditentukan biaya yang akan terjadinya. Nah, karena biayanya sudah ditentukan dari nilai kontrak yang kerugian ini, ya, itu kan kita tadi mencarinya adalah dikurangi semua kan ya. Yang pokoknya dicari satu-satu dulu. Nah, ternyata di sini kan rugi 140.000. Nah, karena terjadi kerugian sebetulnya secara berturut-turut, berarti rugi yang terjadi di tahun terakhir ini harus diakumulasikan ke biaya yang terjadi di 2023 itu. Pengakuan pendapatannya kalau semua pakai metode persentase penyelesaian ya harus sebesar ini untuk 2023 ya. Baru di 2024 kita mengakuinya basisnya tidak mengakui adanya kerugian lagi, tapi langsung jadi zero profit. Langsung dicatatnya construction expense ke revenue from long term contract with customer. Gitu. Coba ada yang mau ditanyakan nggak atau belum paham konsepnya? Langsung ngomong aja, Rek. Oh ya Kak, aku mau tanya kan itu apa itu namanya tahu ruginya itu pas akhir masa kontrak 2024. Nah misal kalau misal di dunia realnya itu berarti pakai
gimana Kak? Pakai estimasi atau gimana? Kalau misal estimasi kerugian yang kita bikin itu ternyata kayak kurang atau lebih dari yang ternyata terjadi di 2024 itu gimana? Berarti yang misal terjadi hal tersebut ya, itu kan otomatis misal terjadi perbedaan biaya yang signifikan dan kita nggak bisa menentukan besarnya beban di masa depan. Ya nggak apa-apa, berarti beban di masa depan itu kan sifatnya fluktuatif tuh. Nah, kita pakai yang ada sekarang dulu di 2023 berdasarkan estimasi kita. Nanti di 2024, misalnya kelebihan atau kekurangan yang pendapatan, ya pendapatan ini, pendapatan dari long term kontrak sama construction expense ini harus kita adjust ke retained earnings atau ke saldo laba. Jadi misal di tahun selanjutnya ternyata kita kurang membebankan kerugian, ya, kurang membebankan kerugian sebesar 100.000. Menurut treatmentnya, ya, menurut treatmentnya ini harusnya diakumulasikan di 2023. Gimana dong jurnalnya di 2024? Ya berarti kita tinggal nambah, nih kita sesuaikan. Karena rugi ya, berarti mengurangi saldo laba kan? Berarti retain earnings, ini retain earnings ada construction in process. Nah ini terjadinya kan sebetulnya di masa lalu harusnya kita mengestimasi sekian, gitu kan? Karena kita tidak mampu mengestimasi, berarti kita harus menyesuaikan di tahun depan ya dengan jurnal seperti ini. Ya, retain earnings ini kenapa kok masuk retain earnings? Karena ini istilahnya laba dari tahun sebelumnya gitu. Kita bawa ke tahun sekarang. Kan kita nggak bisa kan membuka lagi construction expense sama revenue from long term contract. Jadi kita tinggal opsinya adalah membuka akun retain earnings. Tuh ceritanya. Gimana tuh? Oke oke Kak, udah paham. Terima kasih. Oke teman-teman. Konsepnya dulu. Ada yang masih belum paham nggak? Yang terutama ini kan di 2023 ini penting banget konsepnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, izin nanya Kak. Iya boleh. Berarti ntar kalau hasil dari akumulasi CIP dan billingnya itu nggak balance kan Kak? Harusnya CIP-nya bakal lebih tinggi sebesar kerugiannya itu. Iya kak. Ini masa Pak balance? Karena setahu saya, ini maaf Kak kalau salah, harusnya kan terakhir dia mengakui rugi kontrak. Terakhir mengakui rugi kontrak. Nah itu kan di zero cost kan, di cost recovery di zero, bukan di percentage. Maksudnya karena CIP-nya nggak balance, jadi dia ditutupkan CIP-nya pada rugi kontrak. Saya dapatnya gitu kok soalnya. Maaf kalau salah. CIP ke rugi kontrak. Nih coba kita buka ya PPT-nya Kiso. Bentar, not responding. Nah, ini kan ada contohnya kan di PPT-nya Kiso yang loss
unprofitable contract. Nah, kita coba perhatikan nilai kontraknya kan 675 di sini. Terus dia di sini adalah untuk tahun tersebut saja. Ini ya 287.400 di sini. Nah, di sini itu kan untuk biaya yang terjadi dengan biaya terjadi untuk tahun tersebut 2018 150, 2019 287.400 dan 2020 246.038. Kemudian estimasi biaya untuk menyelesaikannya di sini kan ujuk-ujuk dikasih tahu kalau seumpama dia itu sama dengan di tahun selanjutnya. Nah, kalau di sini jadinya lebih enak karena diketahuinya seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak di soal tadi, coba kita perhatikan konsepnya di sini. Nih, kita kan pertama nyari yang namanya persentase penyelesaiannya. Ntar aku hapus dulu. Nah, kita pertama nyari persentase penyelesaiannya dulu. Yang di 2018 25%, di 2019 64% dan 2020 100%. Ini kenapa kok ini beda gitu? Ya karena di sini dasar kita menghitung persentase penyelesaian adalah biaya yang terjadi sampai dengan tahun. Nah, sedangkan di sini dasarnya dia adalah cost incurred current year atau biaya terjadi untuk tahun tersebut saja. Berarti kan harus diakumulasi tuh. Yang ini nanti ketemu 437.400 dan yang 2020 setelah ditambah ini nanti ketemu 683.438. Udah nih, udah ketemu persentase penyelesaiannya. Nah, terus nilai kontraknya sekian, berarti pendapatan yang diakui pada tahun 2018 adalah 168.750, 2019 432, dan di tahun 2020 itu adalah 675 karena 100%. Nah, karena kita mau cari gross profitnya ya, gross profitnya pada tahun tersebut saja, berarti kan harus dikurangi dengan pendapatan di tahun sebelumnya. Ini pendapatan tahun sebelumnya. Nah, sehingga di sini untuk yang 2018 itu ketemu sekian, 2019 ketemu 263 di sini, dan 2020 ketemu 243. Terus untuk biaya yang terjadi tahun tersebut ya, biaya terjadi tahun tersebut 2018 adalah 150. Oke, matching. Nah, yang 2019 ini dia kan 287.400. Nggak matching kan? Nah, ini sebetulnya sumbernya dari mana? Ya, nanti kalau seumpama kita kita hitung ulang istilahnya. Bentar. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita hitung ulang berapa biayanya tadi? 246 ya. 246.038. Ini kan ada. Jadi kecil, kenapa jadi kecil? Kok nggak bisa digedein? Oh, bisa. Dah. Bentar. Nah deh, kita kerjain di Excel aja. Nih, kita startingnya langsung ini ya, 168.750, 263, 250 sama 243.000. 243.000. Nah, biaya yang terjadi untuk tahunnya, tahun pertama 150.000, kemudian
di 2019 itu harusnya biayanya sebesar 287.400. Terus di tahun terakhir harusnya 246.038. Ini tinggal kita selisihkan. Bener lah. Keliru rumusnya. Nah, harusnya kan terjadi rugi sebesar 8438. Kak, maaf itu Excel-nya nggak kelihatan, Kak. Sorry. Aku share screen all. Nanti kalau nggak jelas, kalau semua ada masalah jangan chat ya, takutnya nggak kebaca. Nah, ini kan udah ketahuan nih, rugi akumulasinya adalah 8438 di sini. 8438. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita kan tujuannya adalah untuk mengakumulasi, mengakumulasi ruginya jadi beban di tahun sebelum kontraknya berakhir. Berarti beban untuk tahun 2019 adalah ditambah dengan kerugian. Ya, kerugiannya yang tahun selanjutnya ini itu 29438. Nah, baru yang di tahun selanjutnya itu biayanya sebesar dengan pendapatannya. Kita langsung jadi zero profit. Ini kok ditambah. Nah, aku taruh sini kertas kerjanya, ini hasilnya. Ini satu ini. Nah, kalau kita total ruginya sudah kelihatan nih, 8438. Nah, jurnalnya kalau dibuat di sini itu kan ini kan ngikutnya di sini pendapatannya ya. Pendapatannya untuk yang tahun 2018 berarti gross profitnya kan diakuinya sebagai construction in process 18.750. Terus yang revenue-nya ini dianggap sebagai revenue from long term contract dan cost-nya ini dianggap sebagai construction expense. Di 2019 ini langsung diakumulasikan construction expense-nya jadi 290, terus pada revenue from long term contract dan construction in process. Baru di tahun selanjutnya tinggal kita jurnal construction expense pada revenue from long term contract. Sebetulnya pasti balance. Kenapa seperti itu? Bentar, aku jurnalnya tadi apa kok? Iya benar. Nah, sebetulnya pasti balance. Karena kalau misal kita menjurnalnya terjadi kerugian, ya kerugiannya secara terpisah, ini kan pasti kerugiannya 2019 adalah sebesar tadi berapa hitungannya? Nah, sebetulnya di 2019 ruginya segini dan 2020 pasti segini. Itu udah pasti sama. Kalau seumpama dia itu istilahnya di jurnal sendiri-sendiri ya. Jadi yang di construction in process itu kan sudah mencakup dengan kerugian di tahun selanjutnya gitu. Ya kalau seumpama di sini kan karena contohnya juga terbatas. Apa coba kita aja ya? Kita coba hitung construction in process-nya. Proses. Nah, nilai kontraknya gini.
Berarti kan kita pertama ngakui adanya construction in process pada terus itu sebesar untuk tahun pertama 150.000. Terus gross profitnya di tahun pertama 18.750. Billingnya 135. Saya pas dulu deh. Ini berarti di tahun selanjutnya adalah 8.400 dan juga 27 ada yang kurang nggak ya? Oh, ya benar. Terus yang dipilihnya itu adalah bentar. Kok aku tiba-tiba jadi ngeblank? Bentar ya. Nah, billingnya di sini yang pertama adalah 135.000, di sini 360.000. Di sini ada yang perlu dimasukkan. Construction expense-nya yaitu sebesar 438. Terus ini totalnya dulu ya. Totalnya 32. Bentar, salah. Ini 75. Terus yang di tahun terakhir itu kan kita ngakui adanya bill in progress ke construction in process. Ini untuk bill construction in processnya berarti kita habiskan dulu 132.000. Terus billingnya di sini 432.000. Nah, 243 itu, oh iya belum tak masukin bebannya yang ini tuh ya. Sini bebannya di tahun ini adalah 243. Nih, kronologisnya ya. Ini untuk di tahun 2019 tadi, 2018 dulu ya. 2018
Ini atas atas cost-nya, yang di sini atas gross profit-nya. Nah, di sini 2019 itu di sini atas cost-nya, di sini atas gross loss-nya. Sorry. Ini cost sama gross loss. Baru di 2020 itu sebesar cost. Kenapa kok yang ini nggak dimasukkan? Ya karena sudah include ruginya di tahun selanjutnya ke 2019 di sini. Nah, jadi nggak usah diakui 2 kali. Itu ceritanya. Nah, di 2020 itu harus baru sebesar yang kita recognize itu untuk bebannya. Mungkin gitu sih. Pasti balance kok jawabannya. Sorry Kak, kalau bikin nama itu kan terakhir CIP-nya kan dia 702.188 hasil ending-nya. Terus yang billingnya 675. Kan itu kalau ditutup kan masih ada sisa CIP sebesar kerugian. Bentar dulu. Dilihat ya sebelum ngomong. Ini kan ini kan ada karena adanya gross loss-nya ini kan. Ada gross loss-nya. Nih. Ada gross loss-nya. Jadi yang kita masukkan di sini kan sebesar 675 ini loh. Itu. Ini gross loss-nya yang tahun selanjutnya. Ini. Bukan di total 702 ini bukan. Karena di sini kan mutasinya kelihatan gitu loh maksudku. Gitu ya, sorry ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Yang lain lagi ada yang mau tanya? Oke. Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke akuntansi pajak penghasilan. Nah, ngomongin soal akuntansi pajak penghasilan, itu nanti kemarin kan kaitannya sama laba bersih sebelum pajak, terus ada rekonsiliasi fiskal sama laba fiskal. Nah, masing-masing item ini sebetulnya dia itu sifatnya adalah memiliki treatmentnya sendiri. Kalau misal kita mengalihkan tarif dengan laba bersih sebelum pajak, itu nanti timbul yang namanya beban pajak tangguhan. Sedangkan ketika kita tahu rekonsiliasi fiskal yang terkait dengan beda temporer, sedangkan terus kita kalikan dengan tarifnya, berarti nanti akan ketemu yang namanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Itu. Baru laba bersih sebelum pajak ditambah atau dikurangi dengan rekonsiliasi fiskal akan ketemu yang namanya laba fiskal. Dari laba fiskal ini ketika dikalikan dengan tarif akan ketemu yang namanya beban pajak kini. Beban pajak kini adalah beban pajak yang istilahnya yang akan kita bayar ke negara. Tapi yang namanya beban pajak karena kita mungkin dulu punya istilahnya kredit pajak penghasilan dari PPh pasal 22, 23, 24, 25, dia itu bisa jadi pengurang dari yang harusnya kita bayar, yaitu pengurang dari beban pajak kini. Sehingga nanti kekurangan atau kelebihannya itu timbul ketika misalnya untuk beban pajak kininya ternyata lebih rendah daripada kredit pajaknya, berarti timbul yang namanya piutang pajak penghasilan pasal 28A. Istilahnya piutang restitusi atau kompensasi, istilahnya gitu. Baru setelah
beban pajak kininya ini lebih besar dari kredit pajak penghasilannya, berarti nanti timbul yang namanya utang pajak penghasilan pasal 29. Berarti kita main fokusnya adalah laba bersih sebelum pajak, terus rekonsiliasi fiskal, dan juga laba fiskalnya ini. Atau penghasilan kena pajak lah istilahnya di bukunya Kiso ya. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian penting istilahnya dalam menghitung adanya beban pajak penghasilan. Yang dibahas di akuntansi pajak penghasilan ini terkait dengan pajak penghasilan badan di akhir tahun. Nah, terkait hal tersebut juga, ini ada contohnya, aku ambil dari Unilever. Di sini kan ada laba sebelum pajak, laba sebelum pajaknya. Nanti dia itu dilakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, ini kalau di perusahaan korporat besar yang menggunakan PSAK umum, yaitu ada 2 jenis pajaknya, ya. Ada pajak tangguhan dan pajak kini. Nah, terkait dengan pajak tangguhan itu kan tadi timbul karena adanya rekonsiliasi fiskal. Tapi yang terkait dengan beda temporer. Nah, di sini setelah diketahui rekonsiliasi fiskal, ketemukan yang namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini tinggal kita kalikan dengan tarif, maka nanti ketemu dengan namanya beban pajak kini. Tuh. Nih. Jadi laba sebelum ini untuk pajak badannya 1649250. Terus untuk beban pajak penghasilannya itu ditambah dengan beda temporer yang telah dikalikan dengan tarifnya, atau istilahnya adalah pajak tangguhannya. Nah, ini hanya terkait dengan beda temporer saja. Itu kalau semua ditambah dengan ditambah dengan deferred tax asset atau deferred tax liability-nya. Nah, di sini setelah kita tahu itu tadi untuk sistemnya. Jadi dimulainya dari laba bersih sebelum pajaknya itu nanti itu tinggal kita kali tarif, nanti ketemu beban pajak total ini. Beban pajak penghasilan, terus dikurangi atau ditambah dengan rekonsiliasi fiskal. Nanti ketemu aset atau liabilitas pajak tangguhan. Tapi ingat, rekonsiliasi fiskalnya hanya terkait dengan beda temporer saja yang masuk ke aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, terus yang kita temukan setelah laba bersih sebelum pajak dikurangi atau ditambah dengan rekonsiliasi fiskal adalah laba fiskalnya atau penghasilan kena pajak. Baru penghasilan kena pajak ini atau PKP kita kalikan dengan tarifnya. Nanti ketemu yang namanya beban pajak ini. Nah, terus kita bahas soal beda tetap sama beda temporernya. Sebetulnya di Indonesia itu diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait item-item saja penghasilan maupun bebannya yang boleh sama tidak. Nah, di sini aku sudah mengklasifikasikan kira-kira mana yang kemungkinan besar masuk beda tetap dan kemungkinan besar masuk beda temporer. Nah, di sini sebetulnya yang terkait dengan pajak penghasilan final maupun ini PP pasal 4 ayat 2 dan 15 maupun di pasal 4 ayat 3 yang tidak termasuk dalam objek pajak itu adalah penghasilan yang tidak dapat dijadikan sebagai beda temporer. Sebetulnya ini nggak semuanya, tapi mayoritas dia masuk ke beda tetap. Nah, di PPh pasal 9 itu kan mengatur tentang beban-beban yang istilahnya tidak dapat dikurangkan. Nah,
di beban-beban yang tidak dapat dikurangkan juga, itu mayoritas dia masuk sebagai beda tetap. Tetapi tidak semua beda tetap itu termasuk, tidak semua beda tetap tersebut masuk ke beda tetap. Jadi ada beberapa yang masuk beda temporer. Contohnya adalah misalnya terkait beban kerugian piutang. Kalau di pajak, di pasal 9, itu kan tidak diperkenankan untuk melakukan pencadangan. Tapi dari akuntansi, itu sebetulnya memperbolehkan, karena hal tersebut istilahnya kita sudah mengira-ngira yang bakal terjadi kerugian di masa depan atas tidak tertagihnya piutang itu sejumlah segitu. Nah, karena hal tersebut yang berbeda waktu atau berbeda pengakuannya, sedang kalau di pajak kan diakunya menggunakan metode langsung, sedangkan di akuntansi dia dianggapnya bisa pakai metode cadangan atau metode langsung. Tapi biasanya sekarang karena PSAK-nya 71, berarti pakai yang cadangan gitu. Nah, karena beda pengakuan adanya kerugian tersebut, sehingga beban kerugian piutangnya di pasal 9 tadi, dia itu dianggapnya sebagai beda temporer karena perbedaan waktu pengakuannya. Nah, intinya pajak itu tidak suka kalau seumpama ada yang namanya estimasi. Sedangkan akuntansi itu berkaitan dengan estimasi saja ya. Terkait dengan estimasi, banyak kan seperti itu. Sehingga di sini yang terkait perbedaan waktu pengakuan saja ya, itu baru dia masuk sebagai beda temporer. Sedangkan di beda temporer ini, dia itu sebetulnya bisa saja dia nggak masuk di beda temporer. Aku belum bedah sih yang di pasal 6 ini. Nah, yang di beda temporer, kalau di pasal 4 ayat 1 sih mungkin ya, karena misalnya terkait pendapatan sewa. Pendapatan sewa mungkin bagi pajak itu kan diakuinya pada saat itu juga ketika kasnya sudah diterima. Sedangkan menurut akuntansi, kita itu menghitung berdasarkan nilai waktu dari uangnya. Nah, oleh karena itu, karena perbedaan tersebut, adanya beda temporer seperti itu. Nah, kita juga biasanya sering tahu kalau seumpama di pajak itu sudah diatur secara tetap terkait besaran tahun dan tarifnya untuk penyusutan aset tetap maupun amortisasi aset tidak berwujud. Kalau misal dari estimasi manajemen untuk aset, misalnya kita bahas soal peralatan. Misal peralatannya bagi manajemen diestimasinya adalah 5 tahun. Sedangkan bagi pajak itu kan dia nggak masuk nih. Padahal kriterianya cuma 4, 8, 16, sama 20. Berarti yang di versi pajaknya yang peralatan estimasi umur 5 tahun tersebut dia diklasifikasikan jadi 4 tahun. Efeknya apa? Beban pajaknya beban depresiasinya di versi pajak akan jauh lebih besar daripada versi di akuntansinya. Nah, terjadi perbedaan tuh kan. Perbedaan itu yang kita sebut sebagai beda temporer. Tuh. Nah, kita coba masuk di contoh soal. Nih. Jadi, ini ada contoh soal PT ABC itu pada tahun 2019 melaporkan penghasilan sebelum pajak sebesar 3 juta. Kurang dulu. Laba sebelum pajaknya adalah 3 juta. Terus PT ABC juga melaporkan terdapat 3 perbedaan yang mengakibatkan adanya mengakibatkan perbedaan antara penghasilan kena pajak dengan laba sebelum pajak. Ini di breakdown nih untuk item-item apa saja yang istilahnya dia itu yang berbeda.
Nah, item-item ini sebetulnya dia itu termasuk item rekonsiliasi fiskalnya, item koreksi fiskal istilahnya ya. Nah, di depresiasi menurut pajak, yang pertama, depresiasi menurut pajak itu lebih besar dibanding versi pembukuan. Selisihnya adalah 300. Berarti 300 ini asumsinya adalah lebih gede di perpajakan, lebih besar 300 di versi pajaknya. Karena di kita mengakuinya jauh lebih rendah daripada versi pajak, berarti kita perlu menyesuaikan dulu dengan versi pajaknya. Karena kurang dibebankan sebesar 300.000, berarti kita langsung kurangkan dengan 300.000 di sini. Atas depresiasi aset tetap. Terus untuk sewa. Nah, terkait dengan sewa, di versi pajak ternyata dia harusnya masuk sebagai penghasilan kena pajak di tahun 2019. Harusnya diakui sebagai pendapatan di tahun 2019. Cuma karena di kita mengakuinya secara accrual basis, sedangkan ini mungkin karena belum dilakukan performance obligation, belum dilakukan pekerjaannya pada saat itu, makanya dia baru terima uang mukanya. Sehingga di sini dia dicatat sebagai pendapatan diterima di muka di versi akuntansi. Sehubungan dengan hal tersebut, ini kan harusnya kita menyesuaikan di koreksi fiskalnya. Nah, karena di sini untuk sewanya itu tidak diakui di akuntansi dan di pajak diakui, berarti kita harus mengikuti versi pajaknya di koreksi fiskal ini. Nah, tinggal kita nambahkan di sini karena ada penambahan di situ sewanya. Oh iya, kalau seumpama nggak ngerti, langsung aja ngomong di tengah jalan aja ya. Minta diulang atau apa? Takutnya ini kan karena kita ngejar waktu juga, ya harusnya pajak penghasilan 1 sendiri, pajak penghasilan 2 sendiri. Nah, kita karena ngejar waktu, takutnya lewat dari jam 10 malam. Nah, minta tolong kalau semua nggak jelas, langsung diinterupsi di tengah jalan aja. Kita sambil menghemat waktu juga. Gitu, untuk sewanya seperti itu. Nah, terakhir, PTX itu membebankan adanya sumbangan untuk 17 Agustusan sebesar 770.000 di laporan laba rugi 2019. Nah, sumbangan tersebut menurut perpajakan tidak boleh dikurangkan ke penghasilan kena pajak. Ya benar, karena di Indonesia yang namanya sumbangan itu nggak boleh kalau seumpama tidak terkait dengan bencana alam yang sudah ada peraturannya sendiri. Kalau seumpama nggak ada peraturannya, misalnya sumbangan atau zakat yang tidak terdaftar, ya berarti nggak bisa dimasukkan sebagai pengurang dari laba akuntansinya. Sehingga karena di akuntansinya sudah dilakukan pencatatan terkait beban sumbangan, sedangkan menurut versi pajak nggak diakui, berarti kita harus menghilangkan item sumbangan tersebut di laba versi akuntansi. Karena dulu sumbangan dikurangi kan, berarti kita tinggal menghapusnya dengan cara menambah. Jadi untuk item yang terkait dengan koreksi fiskalnya adalah 30.000 di sini totalnya. Sampai sini dulu. Terkait item koreksi fiskal ada yang perlu disampaikan kurang jelasnya? Gimana? Amankah? Oke. Arti untuk laba fiskalnya ini adalah 2.970.000. Baru kita tinggal mencari beban pajak kini dan beban pajak tangguhannya. Kalau beban pajak kini itu diperoleh dari
Dari apa tadi? Kalau pajak kini diperoleh dari apa? Dari halo, PPh final. pajak kini yaitu dikalikan dari apa dengan apa? Tadi itu loh, Rek. Nah, kita balik ke PPT-nya. Ini loh. Nih, beban pajak kini itu kan diperoleh dari laba fiskal atau penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif. Ya, diingat-ingat 3 ini. Laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif itu ketemu beban pajak penghasilan. Tapi karena laba versi akuntansi dan laba versi pajak itu tidak sama, makanya di situ terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dicakupnya di rekonsiliasi fiskal. Perbedaan tersebut dicakupnya di rekonsiliasi fiskal. Nah, tapi perbedaan tersebut ada yang sifatnya beda permanen, ada yang sifatnya juga beda temporer. Kapan kita mengakuinya sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan? Ya berarti kita lihatnya dari item rekonsiliasi fiskal yang terkait dengan beda temporer. Nah, baru ketika kita kalikan dengan tarifnya yang item beda temporer di rekonsiliasi fiskal, itu ketemu yang namanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, terus laba fiskal ketika kita kalikan dengan tarif, itu timbul yang namanya beban pajak kini. Itu loh. 3 ini harus diingat berarti. Oke. Pajak kininya ini berarti dari laba fiskal kita kalikan dengan 30% tarifnya ini. Nah, untuk pajak tangguhannya, dilihat pajak tangguhannya. Dia itu apa namanya? Di sini kita cari pajak tangguhannya dulu ya. Pajak tangguhannya itu berarti hanya yang terkait dengan item-item yang beda temporer. Nah, item-item beda temporer dari mana saja? Dari depresiasi jelas. Karena perbedaan waktu pengakuannya. Tapi pasti di akhir masa depresiasinya pasti 0. Sedangkan disewa juga seperti itu juga. Pasti ada waktu buat ngakui. Nah, ini termasuk beda temporer nih 2 nih. Sumbangan, dia itu kan tadi memang tidak diperkenankan sama pajak. Berarti sampai kapanpun beban sumbangan tersebut tidak bakal diakui. Berarti di sini sudah beda tetap. Nih. Berarti terkait pajak tangguhannya tersebut, dia itu, kita total dulu ya. Ini tinggal kita kalikan dengan tarif 20%. Sehingga total beban pajak penghasilannya bukan dari 3 juta dikalikan dengan 30%. Tapi dari laba bersih sebelum pajak ditambah atau dikurangi dengan item rekonsiliasi fiskal yang terkait dengan beda temporer. Tuh. Ini kita total. Sehingga beban pajak penghasilannya adalah 861. Gitu. Jadi kalau misal kita agak bingung ada beda tetap ini perlakuannya gimana? Ya karena beda tetap tidak diakui kan ya. Tidak ada pengaruhnya ke DTA maupun DTL. Berarti kita coba breakdown ini. Laba bersih sebelum pajak. Start 3 juta. Terus ada depresiasi aset tetap sama sewa. Kenapa nggak copy sih?
Nah, ini kita kalikan. Kok beda? Kok beda? Pajak gininya itu kan 2970. Oh, ini karena belum dikurangi dengan 70.000 itu tadi. Kok dikurangi, harus ditambah ya? Tambah gede. Berarti ada yang salah ini. Oh, sorry. Kenapa ini? Oh, alah. Asal. Oh. Maaf Kak Sultan, suaranya nggak kedengaran. Kok tiba-tiba kok mute? Ya udah masuk Kak. Oke. Sorry. Nih.
Yang sewa ini dia itu kan sifatnya adalah akan diakui di masa depan. Akan diakui di masa depan. Sedangkan kita itu baru mengakuinya itu di tahun sedangkan pajak itu mengakuinya di tahun sekarang. Sehingga ini bakal sifatnya adalah taxable di masa depan. Sedangkan yang depresiasi aset tetap 300.000 ini dia itu bakal menjadi pengurang di masa depan. Tuh. Nah, sehingga di sini karena ini yang future deductible amount ya, berarti ini jadinya deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Sedangkan yang 200.000 ini kan terkait dengan pendapatan di masa depan yang akan kita akui. Itu berarti ini adalah future taxable income. Sehingga di sini nanti akan timbul yang namanya deferred tax liability. Nah, terkait aset pajak tangguhan tadi, itu tinggal kita kalikan. Ini tinggal kita kalikan 30%. Terus timbul yang namanya juga liabilitas pajak tangguhan. Itu sebesar 200.000 dikalikan 30%. Dan ada yang namanya utang pajak penghasilan. Nah, karena di sini ya, dia itu tidak memiliki kredit pajak, tidak ada keterangan kredit pajak untuk pajak kininya, berarti utang pajak penghasilannya sebesar pajak kininya ini. Tapi gimana misalnya ada kredit pajak gitu. Dulu waktu kita terjadi proses pemotongan ataupun pemungutan, itu kan kita ada yang namanya uang muka PPh pasal sekian. Atau kita mengangsur PPh pasal 25, berarti ada uang muka PPh pasal 25. Berarti nanti ketika ada kredit pajak, misal nanti ada kredit pajak dari PPh pasal 22, PPh pasal 25. 30.000 di sini 20.000. Berarti nanti jurnalnya akan ketambahan ini. Oke. Tambahan uang muka PPh pasal 22, uang muka PPh pasal 25. Besar 1 PPh. Uang muka 32-nya segini. Tuh, kalau seumpama ada kredit pajaknya. Nah, terkait yang soal 1 ada perlu ditanyakan? Atau perlu diulang? Gimana? Ini nggak pada tidur semua kan? Enggak, Kak. Ya, ini beneran paham apa enggak? Itu loh. Maaf Kak Sultan, Ya, boleh tolong diulang sekali lagi nggak Kak? boleh. Gitu loh, Rek. Kalau nggak jelas, bilang. Gitu. Nah, nih. Kita coba bedah lagi ya. Kita dasarnya itu kan mulai dari laba bersih sebelum pajak. Ya, laba bersih sebelum pajak. Berarti kita identifikasi dulu nih. Penghasilan sebelum pajak 3 juta. Terus di sini ternyata di soalnya minta ada 3 perbedaan. Nah, 3 perbedaan ini maksudnya item rekonsiliasi fiskalnya gitu. Nah, yang pertama terkait depresiasi.
versi pajak dengan versi akuntansi, ternyata versi pajak itu dibebankan 30.000 lebih tinggi daripada versi akuntansi. Dalam artian misalkan akuntansi cuma membebankan 200.000, sedangkan versi pajak membebankannya adalah 500.000. Nah, berarti kan kalau semua kita hitung-hitung, kita kan kurang membebankan 300.000, ya kan? Berarti ini harusnya mengurangi di komponen sini, ya, mengurangi laba bersih sebelum pajak. Nah, yang kedua, nomor 1 dulu, bisa dipahami enggak? Paham, Kak. Paham, Kak, paham. Oke. Terus yang sewa. Sewa itu di sini di 2019 dia menerima sewa untuk 2020 ya, sewanya untuk 2020 200.000. Nah, ya jelas dong kalau versi akuntansi ya dicatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, versi pajaknya ngomong beda. Versi pajaknya berarti ketika pas diterimanya harusnya dicatat sebagai pendapatan. Nah, kalau kita lihat laporan kita nggak muncul ada pendapatan sewa senilai 200.000 itu. Nah, karena nggak muncul tadi, kita masukkan ke item rekonsiliasi fiskal. Nah, ini kan bakal dipajaki sebetulnya di masa depan. Sehingga ini ada sewa ya sebesar 200.000 menambah. Harus kita tambah sewanya gitu. Bisa dipahami? Bisa. Paham, Kak. Oke. Nah, yang ini yang terakhir. Yang di sini PTX itu kan ada bayar sumbangan 70.000. Karena dia bayar sumbangan, versi akuntansi kalau nyatet sumbangan, kalau ada sumbangannya dicatat gitu loh. Beban sumbangan pada kas. Nah, tapi versi pajak berkata lain. Karena di pajak itu diperbolehkannya untuk bencana nasional yang ada undang-undangnya, ada peraturannya. Karena di sini tujuannya adalah untuk sumbangan 17 Agustusan, berarti dia tidak termasuk sebetulnya kalau versi pajak sebagai beban operasional. Berarti di akuntansi karena udah nyatet beban sumbangan 70.000, berarti kita harus hilangkan item tersebut. Nah, harus dihilangkan yang semulanya di laba versi akuntansi dikurangkan ya beban sumbangan tadi. Kalau dikoreksi fiskal berarti harus dihapus dengan cara menjadikannya sebagai positif. Sehingga untuk item-itemnya di sini kelihatan yang depresiasi sama sewa itu terjadi yang namanya beda temporer pengakuannya. Menurut pajak tahun sekarang, menurut akuntansi masih tahun depan. Sedangkan sumbangan karena tidak boleh diakui, berarti sumbangan tersebut tidak bakal terrecover sampai kapanpun. Itu tidak bakal dipulihkan sampai kapanpun tuh. Sehingga di sini sumbangan itu adalah sifatnya beda permanen. Setelah kita tahu item koreksi fiskal, ketemu tuh yang namanya laba fiskal. Nah, dari itemnya ini, item rekonsiliasi fiskal, tinggal kita susun namanya beban pajak penghasilannya. Dari mana saja sih? Nah, yang pertama untuk mencari pajak ini itu diperoleh dari laba fiskal dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan pada saat itu. Nah, berarti 2.970 dikalikan dengan 30%, ketemu 891. Nah, dulu-dulu kita kalau seumpama contohnya tanpa beda tetap, kita kan cukup langsung mengalihkan laba bersih sebelum pajak, tinggal kita kalikan dengan 30%. Gitu kan.
Tapi karena ada item beda tetap, berarti cara melakukan pengakuan atas beban pajak penghasilan sedikit berbeda. Berarti kita jalannya dari beban pajak tangguhan. Nah, beban pajak tangguhan kalau kita breakdown, itu kan ada sifatnya sebagai dibebankan di masa depan dan dia dikenakan pajak di masa depan. Item mana saja itu? Nah, ini depresiasi ngomongnya. Dia bakal dibebankan di masa depan sebetulnya. Yang sewa, dia bakal dikenakan pajak di masa depan. Kalau yang dikurangkan di masa depan, berarti itu nanti sekarang itu akan timbul yang namanya aset pajak tangguhan. Sedangkan yang akan dikenakan pajak di masa depan itu akan timbul yang namanya liabilitas pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhannya berarti ini tinggal kita kalikan 30%. Terus liabilitas pajak tangguhannya terkait sewa kita kalikan 30%. Sehingga total pajak tangguhannya yang dilaporkan di laporan posisi keuangan maupun laba rugi di catatan atas laporan keuangan ya, itu adalah 30.000 di offset ini. Dicatatnya sebagai aset pajak tangguhan kalau di laporan posisi keuangan sebesar 30.000, tapi kalau di laporan laba rugi munculnya langsung total beban pajak penghasilan. Yang item breakdown ini bakal timbul di catatan atas laporan keuangan bagian pajak penghasilan. Tuh. Sekarang jurnalnya gimana? Ya, karena kita udah punya datanya ini, tinggal kita masukkan. Nih, beban pajak penghasilan sebesar 861. Terus ada aset pajak tangguhan 90.000. Liabilitas pajak tangguhan 60.000, utang pajaknya yaitu sebesar pajak kini. Utang pajak penghasilan 891. Itu dulu, bisa dipahami enggak? Bisa, Kak. Sudah. Udah clear ya berarti ya? Insya Allah, Kak. Aman. Insya Allah clear. Ya, wis. Intinya gitu. Nah, yang soal 2 sekalian kita bahas sebentar ya. Sekalian aku mau nginfoin. Jadi, karena kita berarti mulai Rabu ya. Rabu itu kelas CD UTS ya berarti ya. Bener ya Nanda? Bener Kak, UTS. Berarti aku kasih latihan buat pra UTS-nya ya. Itu take home aja. Nanti waktunya 2 hari. Jadi besok aku kasih, terus Selasa maksimal terakhir pengumpulannya. Nanti dikumpulkan lewat Google Form. Jadi soalnya langsung ada di Google Form-nya. Gitu. Itu ya. Nggak apa-apa dah? Oke Kak. Oke. Soalnya mirip-mirip yang di latihan soal yang udah kita bahas pokoknya. Nah, yang kedua, di sini dia ada PTX. Dia masih tahun pertama operasi, memiliki perbedaan sementara antara pembukuan dan perpajakan terkait aset dan liabilitas pada akhir tahun 2019 sebagai berikut. Nih, untuk equipment ada 600.000 equipment bersih, sedangkan menurut perpajakan harusnya diakui 460. Terus ada utang garansi. Di versi pembukuan sudah muncul 125.000. Versi pajak masih belum. Nah, keterangannya muncul. Yang namanya garansi itu kan sifatnya provisi. Provisi itu sifatnya estimasi. Pajak nggak suka kalau semua ada estimasi. Sehingga dia akan nanti dikoreksi fiskal gitu.
estimated warranty liability akan diselesaikan di tahun 2020, berarti tahun depan diselesaikannya sebesar 125 ini. Sedangkan perbedaan terkait equipment net akan mengakibatkan jumlah kena pajak atau taxable amount sebesar 40.000 untuk tahun 2020, 60.000 tahun 2021, dan 40.000 untuk tahun 2022. Tarif perpajakan yang sudah ditetapkan untuk tahun 2019 dan 2021 adalah 30%. Sedangkan untuk tahun 2022 adalah 35%. Penghasilan kena pajak tahun 2019 adalah 3 juta. Tapi di sini kayak nggak sinkron sih. Pembukuannya kok bisa lebih gede, tapi di sini taxable amount. Nah ini berarti di tahun tadi kita punya data ya, pertama itu estimated warranty liability, dan kita bentar kita tulis dulu laba sebelum pajaknya 3 juta. Nah yang terkait dengan taxable amount di masa depan ya itu ada 40.000. Oh iya bener sih, bener tak pikir nggak jengkel. Taxable amount berarti bakal menambah penghasilan di masa depan. Terus 2021 60.000 dan 2021 adalah 40.000. Nah, berarti karena versi pembukuannya lebih gede daripada versi perpajakan, seharusnya kita kalau dikoreksi itu kan ngikut versi pajak kan. Nah, karena kita kurang didepresiasikan, berarti item-item yang terjadi di 2020, 2021, dan 2022 itu akan langsung kita masukkan. Karena istilahnya ini kurang dibebankan ya. Mungkin karena kasusnya kayak gini misalkan punya ini ya, punya aset tetap nilainya 10. Versi akuntansi estimasinya adalah 5 tahun. Versi fiskal adalah 2 tahun. Nah, di sini berarti kan ada taxable amount di sini sebetulnya ya. Taxable amount di masa depan. Nah, karena di akuntansi itu membebankannya jauh lebih rendah, berarti kan bakal timbul lebih besar kan untuk aset tetapnya daripada versi fiskal. Sehingga di masa depan timbul yang namanya taxable amount gitu. Terus terkait dengan garansi. Garansi ketika terjadi itu kan kita jurnalnya adalah beban garansi pada utang garansi. Nah, sedangkan versi pajak itu tidak diakui. Berarti beban garansi tersebut bakal dilakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, karena dulu kita sudah mencatat adanya beban garansi dalam laba bersih sebelum pajak, berarti item tersebut harus kita hapus ya. Kita hapus. Nanti di sini 125.000. Sehingga laba fiskalnya adalah 2.695.000. Nah, di di versi pajak ini dapat direalisasi di 2020. Nih. Itu ya. Nah, sehingga untuk mencari pajak tangguhannya, bentar, kok pajak tangguhan? Oh iya benar, pajak tangguhan ya, pajak tangguhan dulu. Terkait dengan aset sama Nah, terkait dengan aset. Tadi kita tinggal kita kalikan aja tarifnya di 2020 sampai 2021 kan 30% tuh. Bener.
Ya benar. 30%, 35%. Berarti untuk aset pajak tangguhannya adalah ini yang bakal dikurangi di masa depan, yaitu sebesar 1,5%. Nah, yang liabilitas pajak tangguhan itu kan yang bakal menjadi penghasilan di masa depan. Kita kalikan sama tarifnya. Nah, ini. Sehingga untuk total aset pajak tangguhan 19 sekian, dan liabilitas pajak tangguhannya adalah sekian. Nah, terus jangan lupa kita nyari namanya beban pajak kini, karena udah diketahui paling enak ini. Beban pajak kini kan tinggal dari laba fiskal kalikan dengan tarif yang saat ini, yaitu 30%. Berarti beban pajak penghasilannya adalah totalnya. Ini sorry, harusnya dikurangi. Nah, gini. Ini adalah beban pajak penghasilan. Ini sorry. Gitu. Nah, itu bentar ya. Oh, sorry. Berarti ini bukan aset pajak tangguhan ini. Berarti ini liabilitas pajak tangguhan ini. Sorry. Karena ini kan istilahnya kita jadi pendapatan jadi apa ya? Karena kita mendepresiasikannya terlalu kecil saat ini. Sehingga kan harus dikoreksi saat ini. Tapi secara nggak langsung di masa depan itu kan istilahnya bakal terjadi kayak gini loh, Rek, yang kita ceritain tadi. Jadi pasti bakal yang timbulnya namanya selisih yang positif, karena versi pajaknya sudah dibebankan lebih banyak di tahun sekarang. Nah, yang sewa tadi itu pendapatan diterima di muka. Oh iya, benar. Pendapatan diterima di muka berarti pendapatan tahun ini. Seharusnya diakuinya pendapatan itu versi akuntansi adalah di masa depan. Berarti ini sebagai aset pajak tangguhan. Sorry, keliru. Ini berarti ini 60 dikali 30%, ini 300.000 dikalikan 30%. Ini berarti 60 ini 90. Ini tinggal kita total aja dari sini. Oke, sama. Sorry, keliru tadi penjelasannya berarti. Jadi nanti kalau memahami koreksi fiskalnya apakah dia masuk ke aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Kalau misal terkait depresiasi yang sekarang ya, kalau koreksi fiskal itu kan sudut pandangnya adalah sudut pandang pajak. Sedangkan versi akuntansi kan masih di masa depan. Nah, karena depresiasinya versi pajak itu jauh lebih gede, berarti kemungkinan di masa depan kita koreksinya nggak terlalu banyak, istilahnya seperti itu. Sehingga kita di sini ada saving, ada istilahnya pendapatannya gitu. Ada selisih positif lah istilahnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk sewa versinya pajak itu kan diakuinya saat ini. Berarti dia itu bakal dianggap sebagai pendapatan saat ini. Tapi karena versi akuntansi itu berbeda, dia bakal diakui di masa depan secara garis lurus. Berarti dia itu bakal tidak dikoreksi, bakal
istilahnya bakal diakui di 2020 dan 2021 atau di 2 tahun selanjutnya. Nah, terkait hal tersebut itu kan sebetulnya nanti bakal dikoreksi fiskal lagi kan. Jadi gini, ini tak bikinkan lagi. Jadi misal ini di 2020, ini 2021. Nah, versinya pajak sewa itu diakuinya sebagai pendapatan pada saat 2019 ini. Nah, sedangkan versinya akuntansi bakal diakui secara garis lurus, yaitu di 2020 sebesar 100.000 dan 2021 bakal diakui sebesar 100.000. Nah, ini bakal masuk sebagai pendapatan di laba bersih sebelum pajak ini. Tapi ini kan bakal dikoreksi fiskal. Nah, di sini bakal dikurangi 100.000 karena asumsinya telah dilakukan rekonsiliasi dan juga diakui di 2019 versi pajaknya. Sehingga di sini bakal jadi future deductible amount. Sedangkan untuk versi depresiasi aset tetap misalnya kayak tadi ya, berarti seharusnya di masa depan kita mengakuinya, asumsikan di 2020 aja kali ya, bakal mengakui istilahnya depresiasinya kayak gini. Jadi kalau depresiasi versi akuntansi kan gambarannya kayak gini kan. Dia asumsikan 10 tahun. Dengan umur 5 tahun tadi, harusnya kan depresiasinya 2 tahun, 2 ini kan sebesar 2 untuk 5 tahun ini. Sedangkan versi fiskal cuma diakui 2 tahun misalnya. Nah, sehingga kalau misal kita posisinya di di tahun kedua, berarti di masa depan ya fiskal kan harusnya tidak mengakui kan, ya karena udah habis didepresiasikan di tahun 1 dan 2. Sehingga ini bakal jadi kalau di akuntansi berarti mengurangi ini sebesar 2 ini. Berarti menurut fiskal itu bakal direkonsiliasi, itu bakal jadi penambah. Hingga di sini yaitu bakal jadi 0. Nah, ini harus kita akumulasi. Kalau sama di posisinya di tahun kedua, berarti 2 ini harus kita tambah dengan 6. Gitu. Agak bulat ya jelasnya. Tapi paham apa enggak Rek maksudnya? Kok aku takut enggak paham ya. Ya apa ya apa. Insya Allah Kak. Aduh. Guys, pokoknya kita menyelesaikan quiz soal 2 ini, pokok ceritanya seperti itu ya. Tuh. Nah, ini tinggal kita jurnal. Berarti kalau di jurnal gini kan, beban pajak penghasilan itu sebesar 902. Terus ada aset pajak tangguhan. Tangguhan yaitu sebesar 37.500. Ada liabilitas pajak tangguhan, itu sebesar 44.000 dan utang pajak penghasilan itu sebesar pajak gini. Oke. Itu untuk jurnalnya. Guys, kayaknya aku besok mau ngeluarin soal yang modelan kayak gini. Model kayak soal nomor 2 ini. Yang soal nomor 2 ini bisa dipahami pendak? Insya Allah Kak. Insya Allah bisa. Insya Allah. Ya Allah. Terlihat hopeless lah ada ini.
Excelnya dikasih nggak Kak ya? Soalnya ntar mau belajar. Makasih. Nanti tak taruh di drive. Makasih banyak Kak. Oke, sama. Cari ini tadi. Ini taruh di sini. Kok nyambung sampai ini? Itu. Itu ya. Wes, karena ini udah jam 10 ya. Kak, permisi Kak, Ya, izin bertanya. Tapi ini balik ke itu Kak, yang pengakuan pendapatan 3. Tapi nanti kalau misal ini dijawab di dokumen aja nggak apa-apa Kak. Jadi ini saya tuh masih agak bingung untuk pembuatan laporan keuangannya. Soalnya buat yang appendix itu kan nggak ada contohnya lagi gitu loh Kak untuk laporan keuangan. Nah, jadi waktu coba ngerjain tugas yang kemarin, saya tuh patokannya masih pakai yang revenue recognition over time. Nah, kalau di PPT di slide 123 itu kan tiba-tiba ada yang namanya unbilled revenue tuh Kak. Dan itu nanti dia mempengaruhi di financial statement-nya. Kalau misalnya nggak ada apa tadi unbilled revenue itu gimana ya Kak bentuknya untuk yang overtime maupun yang benar-benar merugikan kayak gitu Kak. Makasih Kak. bill revenue. Bill revenue itu di halaman Di slide 100. 123 kalau nggak salah. Nah ini Kak ya. Ini. Ini ya sebetulnya kan kita cuma melihat yang datanya itu kan. Sebetulnya untuk sampai yang di sini itu kan cuma asal usulnya kenapa dia itu istilahnya kita udah selesai kontraknya tapi si pelanggan itu belum bayar semua. Nah ya caranya itu kan sebetulnya tinggal dicari seberapa besar yang istilahnya belum diterima istilahnya uangnya. Nah dari soal ini sebetulnya ini nyambung apa enggak ya? Aku belum baca yang ini soalnya. Nyambung kayaknya Kak, itu pakai contoh yang awal. Oh, billing, progress billing. Totalnya ini adalah 3.600.000, 4.500.000. 1.500.000. Bill kontrak. 25-nya nanti nyambung ke nggak sih, kayaknya nggak sampai segitunya juga. Sebentar ya, kayak mungkin aku perlu memahami soalnya dulu. Ini soalnya belum tak baca, jadi Iya belum Kak, tahu. nggak apa-apa. Iya nggak Nah, apa-apa Kak. pokoknya di soal nanti yang perlu diperhatikan langsung ketemu ini kok progress billingnya. Tapi kalau soalnya kayak gitu, ya kayak yang di sini, nanti tak coba jelaskan aja ya videonya terpisah, wis sudah cukup rek. Kalian mau tidur jam 11 enggak sahur rek, karena tuh untuk apa namanya progress billingnya ini jadi patokannya aja gitu. Karena ini kan kalau total udah sesuai dengan nilai kontraknya itu 4,5 juta ini. Terusnya sama sih. Kalau yang ini mungkin ya, kalau mungkin istilahnya itu kasnya istilahnya. Jadi makanya di sini timbul yang ini. Tapi ketika bikin apa namanya, bikin laporan keuangan, ya caranya sama sih kayak tak jelaskan pas di kelas kemarin. Jadi lihat dulu kan ya kalau di laporan posisi keuangan sampai nanda tanya tadi, yang ini construction in process-nya gimana gitu. Ya pokoknya dibandingkan kalau CIP-nya lebih gede dari billing, berarti muncul di mana. Kalau billingnya lebih gede dari CIP, itu berarti muncul di mana gitu loh. Terus di laporan laba ruginya ya sebesar hasil perhitungannya ini.
Karena udah ngitung kan. Nggak serumit kayak yang dihitungan kayaknya. Kayaknya nggak serumit itu sih. Buat tugasnya yang itu kayaknya kumpulin nggak yuk? Kumpulin apa enggak, Rek? Nggak usah, nggak apa-apa Kak. Nggak usah wes ya, nggak usah wes. Pokoknya asal usulnya gitu ya. Wes ya. Itu besok aku kasih soalnya, berarti malam ini tak save dulu ini. Sebelum itu ada lagi enggak yang mau tanya yang khususnya yang ini soal 2. Muncul soalnya ini. Gimana? Enggak ada? Beneran enggak ada? Insya Allah Kak. Ya Allah. Please, si tak SS dulu. Tadi sebetulnya banyak ya anak, cuma kayak lift itu kayak gitu. Si ya, ini nggak bisa. Aduh, kebanyakan ternyata. Maksimal 49. Si ya, sabar ya. Duh, sorry.